Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Leo 15 Juli sampai akhir Juli 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya. Laki-laki dan perempuan. Dan ini energi general teman-teman, pastinya tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%. Jadi sesuaikan dengan energi kalian yang ketarik ke sini ya. Ini saya reading jam 12 malam, mohon dimaafkan kalau suara saya agak serak. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya teman-teman. Ini gelang energi, ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural ya, dan juga liontin. Dan ini harganya 200.000. Ini bisa dikirim ke luar negeri. Liontinnya juga sama, harganya 200.000 ya. Seperti ini. Seperti ini juga nih. Dan itu manfaat untuk kelancaran pekerjaan, rezeki, membersihkan aura negatif dan membuka dan disenangi oleh banyak orang gitu ya. Dan ini madu karoma, ini isinya 350 gram, manfaatnya untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif dan membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90.000. Ini minyak wangi aura, ini 30 ml, ini harganya 85.000. Dan ini 50 ml isinya harganya 130.000. Ini saya khususkan untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang ya, kelancaran pekerjaan dan juga bisa buat usaha dagang. Minyak wangi aura ini manfaatnya sama dengan bedak, dengan lipstick ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki apa yang saya tawarkan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Ini WhatsAppnya. Kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasa. Bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Kehidupan zodiak Leo tanggal 15 sampai 31 Juli 2022. Banyak dari kalian yang memulai kehidupan baru, atau mungkin ada yang lagi berkarir atau ingin ada peningkatan karir. Memang ini perjalanannya nggak mudah ya teman-teman. Banyak yang harus kalian lakukan, ada perjuangannya. Jadi intinya nggak langsung dari tanggal 1 ke tanggal 6 ke tanggal 7 ya. Ini benar-benar istilahnya harus tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, jadi bertahap. Dan ketika udah sampai di titik ini, kalian bisa menikmati hasilnya. Ketika kalian berproses dengan baik, tanpa tergesa-gesa, tanpa menghalalkan hal-hal yang memang kurang sehat ya, persaingan yang memang penuh pelajaran, justru akan membuat kalian tuh bisa bertahan dalam mempertahankan apapun pencapaian kalian. Ketika kalian di puncak, kalian bisa merasakan istilahnya nikmatnya sesuatu pencapaian karena kalian menikmati prosesnya atau mengalami prosesnya. Sehingga orang-orang seperti ini biasanya lebih bisa mempertahankan karena punya pengalaman ya, seperti itu. Dan itu membawakan ketenangan, kesejahteraan, kepribadian yang istilah menghadapi apapun itu ada tidak tergesa-gesa, tidak mudah mengambil keputusan, lebih tenang, lebih istilahnya piawai ya dalam menghadapi apapun, dengan pemikiran tenang, dengan cara-cara yang baik, sehingga membuahkan banyak sekali keberlimpahan dan keberhasilan. Jadi intinya saya melihat di sini untuk zodiak Leo ini, ketika kalian mau menjadi seseorang yang berhasil atau menuai sesuatu yang kalian inginkan atau harapkan, jangan pernah kalian membandingkan hidup kalian dengan orang lain. Ini kecemburuan sosialnya sangat kuat saya kelihatannya. Karena apa? Kalau kita terus membandingkan kehidupan kita dengan orang lain,
titik temunya teman-teman, tidak akan ada ujungnya, karena pasti penilaian orang itu terus berbeda, terus berbeda. Kita membandingkannya kehidupan kita di masa kemarin sama saat ini, itu kita bisa mengukurnya dari situ. Itu justru membuat kita itu menjadi orang yang lebih bersyukur, dan kita bisa menikmati proses hidup kita, dan kalian juga istilahnya bisa menikmati hasilnya. Dan di sini memang kalian akan banyak keberlimpahan atau banyak sekali kemudahan yang kalian dapatkan, tetapi itu teman-teman, semuanya itu harus ada perjuangannya. Tidak ada yang ujug-ujug langsung bagus, langsung keren, langsung kaya, langsung berhasil, enggak ada. Kecuali orang tuanya kaya raya ya, tapi tetap harus berproses juga. Kalau enggak bisa ya hancur juga. Seperti itu ya teman-teman. Intinya di sini memang kalian bisa meraih apa yang kalian harapkan, tetapi kalau kalian kuat untuk berusaha mencapai itu bisa, tetapi dengan belajar dan mau berproses dengan kesabaran juga. Tapi kalau kalian hanya menginginkan tetapi tidak seimbang dengan apa yang kalian lakukan, mohon maaf, mungkin kalian akan menuai kekecewaan. Lebih ke situ ya. Dan redam kecemburuan sosialnya, karena ini sangat berperan penting untuk ketenangan jiwa kalian, kesehatan jiwa kalian, dan ini berpengaruh besar untuk ketenangan batin, sehingga kalian bisa membuahkan pemikiran-pemikiran yang cerdas, yang jernih, yang brilian, dan itu pasti akan berdampak besar untuk kehidupan kalian saat ini dan ke depannya. Begitu ya teman-teman. Jadi intinya ini memang sesuatu yang memang harus kalian renungkan, energi yang seperti itu yang saya sampaikan. Jadi bukan sesuatu yang harus saya menggembirakan hati orang terus, tapi memang saya harus menyampaikan apa yang saya lihat ya. Tetapi memang di sini bagi kalian zodiak Leo ini akan ada cinta yang memang membuat kalian berbunga-bunga. Ini bisa juga kalian udah punya komitmen. Ini akan ada kabar baik yang berhubungan dengan komitmen, misalnya ada pertunangan atau apapun itu. Walaupun mungkin jaraknya beberapa bulan ke depan ya, seperti itu. Tapi bisa juga akan ketemu dengan seseorang yang membuat kalian itu seperti berbunga-bunga. Istilah ada chemistry yang kuat, dan pada akhirnya mungkin ada cinta yang tumbuh di antara kalian. Seperti itu ya. Kita ngebahas keuangan zodiak Leo tanggal 15 Juli sampai akhir Juli 2022. Banyak dari kalian yang belum merasakan sesuatu yang kalian harapkan, atau belum merasakan keuangan yang kalian impikan atau harapkan selama ini. Mungkin istilah usaha kalian, upaya kalian masih tersendat atau masih tertahan, belum seperti yang kalian inginkan, entah dalam keuangan, entah dalam usaha, entah dalam pekerjaan atau apapun itu. Dan kalian juga harus benar-benar istilahnya punya ketulusan untuk istilahnya bekerja, entah dalam pekerja, entah dalam hal apapun ya, seperti itu. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, jangan mudah merasa kalian tidak mampu. Lakukan aja dulu sepenuh hati kalian, semaksimal mungkin versi terbaik kalian, dan terus belajar ya. Minta arahan kepada orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing yang memang kalian kuasai atau kalian alami saat ini. Insya Allah kalau kalian seperti itu, pelan tapi pasti ada kebahagiaan yang akan kalian temui, ada hadiah yang akan kalian temui, buah dari kerja keras kalian. Walaupun memang ini ranahnya ada yang besar, ada yang kecil ya teman-teman. Intinya sesuatu yang kalian perjuangkan, sesuatu yang kalian harapkan, memang butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh kesabaran, dan butuh ketulusan. Jangan terlalu tergantung kepada hasil, yang penting upaya dulu. Nah mungkin setelah itu baru kalian bisa melihat istilahnya upaya kalian ini hasilnya seperti apa. Pasti kalau kalian punya kegigihan pasti ada hasilnya, teman-teman yakini itu ya, seperti itu. Jadi intinya ini secara keuangan dan kehidupan menurut saya agak nyambung, karena apapun yang kalian upayakan, impikan, yang kalian ingin capai itu butuh perjuangan, kesabaran, dan ketenangan pikiran. Seperti itu ya. Jangan terlalu melihat kebahagiaan orang lain atau membanding-bandingkan hidup kalian dengan orang lain ya, seperti itu. Karena kita harus tahu kehidupan manusia itu tidak sama, berbeda-beda, takdirnya juga beda, rezekinya juga beda, dan punya waktu yang berbeda. Seperti itu ya.
Nah gitu teman-teman, jadi kalau kalian di titik manapun jangan putus asa, karena kita nggak pernah tahu kehidupan kita di depan tuh seperti apa, karena itu rahasia Tuhan mutlak ya teman-teman. Seperti itu, yang penting kita berusaha dulu, bekerja keras dulu, jangan mudah menyerah, dan yakin bahwa Isa Tuhan melihat apapun yang kita lakukan, dan ibadahnya juga pasti ya. Kalau itu teman-teman juga udah pada paham, karena kalau kita bekerja terus tanpa ibadah juga kurang baik ya, seperti itu. Kita ngebahas asmara untuk zodiak Leo ini. Asmara zodiak Leo di 15 ya, 15 Juli sampai akhir Juli 2022. Kita bahas yang berpasangan dulu. Sepertinya banyak dari kalian yang mulai bisa membuka lembaran baru. Kalau kalian saat ini atau kemarin lagi banyak bertengkar atau banyak berselisih paham, atau mungkin ada sesuatu yang merasa jenuh ya, merasa ada kejenuhan tentang hubungan kalian, ini seperti lagi memperbaiki keharmonisan, lagi menemukan cinta kembali ya, lagi berbicara dari hati ke hati untuk istilahnya menemukan titik temu kira-kira yang terbaiknya untuk rumah tangga kalian itu seperti apa, agar bahagia lagi, agar harmonis lagi, agar rukun lagi. Nah di sini kalian juga banyak yang akan memulai usaha baru, atau bahkan pindah ke tempat yang baru, atau bahkan ada yang akan mendapatkan pekerjaan baru. Jadi intinya sesuatu yang memang akan dimulai dengan hal-hal yang positif. Tetapi kalau memang ada hal negatif, kalian udah mulai bisa memperbaiki atau udah mulai ada apa ya, ada inisiatif untuk memperbaiki hubungan kalian atau keharmonisan keluarga kalian atau rumah tangga kalian. Dan kalau kalian istilahnya ingin mencapai sesuatu yang memang kalian inginkan, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, tetap istilahnya bekerja sama bareng-bareng, itu lebih mudah kalian bisa mencapainya. Kalau kalian terlalu banyak bertengkar, berselisih paham, justru itu sangat menghambat rezeki dan istilahnya menghambat apapun yang ingin kalian capai, apalagi di bidang usaha ya teman-teman. Itu sangat berpengaruh banget, atau karir atau pekerjaan apapun, ini sangat berpengaruh banget, karena sepertinya titik yang buat kalian tuh mudah mencapai apapun ini kerukunan dan kekompakan, seperti itu ya. Kita nggak bahas yang single. Kalian ini seperti lagi mendapatkan banyak kesedihan, banyak keterpurukan ya, banyak intimidasi, entah ini dari pasangan, entah ini dari lingkungan, entah ini dari keluarga. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum punya pasangan, selalu ditanya kapan menikah, kapan begini, kapan begitu ya kan, mungkin begitu ya, entah dituntut oleh lingkungan, entah oleh keluarga sendiri. Itu membuat kalian tuh merasa sangat terintimidasi, sangat nyesek, sedangkan kan kita sama-sama tahu ya, kalau masalah jodoh itu urusan Tuhan. Kita hanya bisa berharap dan berdoa, menginginkan yang terbaik ya. Kalau waktunya itu kan milik Tuhan. Tetapi kadang-kadang ada segelintir orang yang tidak memahami ke sana, dan cenderung membandingkan, misalnya itu orang lain mah udah punya ini itu itu. Kadang-kadang kita harus banyak memaklumi ya, bagi teman-teman yang ada di titik ini, semangat terus dan yakin pasti ada yang terbaik untuk kalian. Dan ada juga dari kalian ini yang memang dimanfaatkan, dimanipulasi oleh pasangan kalian sendiri. Ini bisa berhubungan dengan apapun ya, bisa berhubungan dengan diri kalian sendiri, kemampuan kalian, ataupun bisa juga berhubungan dengan keuangan. Tetapi orang-orang seperti ini memang tidak baik mungkin untuk kalian ya, tapi ini seperti sesuatu yang memang diberikan oleh Tuhan untuk memberikan pelajaran hidup untuk kalian, untuk lebih berproses, untuk menjadi orang yang lebih sabar, lebih baik lagi, dan lebih bisa mengerti dan memahami istilahnya orang yang terbaik untuk kalian itu yang seperti apa. Jadi intinya apapun itu semua pelajaran hidup ya, seperti itu teman-teman. Tetapi bukan berarti kita mau dong dengan yang seperti itu. Jadi ketika kalian udah mengetahui hal-hal yang toksik, orang-orang yang toksik, atau hal-hal yang memang merugikan kalian,
lebih baik lepaskan, ya seperti itu. Kalaupun dia jodoh kalian, suatu saat nanti pasti akan ketemu lagi dengan versi terbaik masing-masing. Ketika udah sama-sama belajar dan berproses dalam kehidupan, biasanya seperti itu ya teman-teman. Makanya selalu ada pepatah, jodoh nggak ketuker. Nah gitu ya. Dan kalau kalian ada kekecewaan dari lingkungan, dari pekerjaan, dari orang-orang yang memang kurang baik kepada kalian, mungkin untuk saat ini kalian harus lebih bersabar dulu. Yakin aja apapun perbuatan manusia kalau tidak seimbang dengan kesalahanmu, itu akan kembali ke mereka sendiri ya. Tetapi kalau memang kalian dalam posisi yang salah, perbaiki dan berintrospeksi diri, itu aja ya, seperti itu. Dan mungkin akan ada kabar baik yang akan datang kepadamu kalau kalian udah bisa move on, udah bisa keluar dari segala permasalahan atau kesedihan. Akan ada kebahagiaan. Ini kebahagiaan ini bisa ketemu orang baru yang akan memberikan istilahnya warna baru dalam hidup kalian. Bisa juga berhubungan dengan pekerjaan baru atau keuangan yang semakin membaik, atau bertemu dengan seseorang yang memang benar-benar tulus sama kalian. Ini bisa pertemanan, bisa juga yang berhubungan dengan relasi atau pekerjaan, gitu ya. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita ngebahas yang laki-laki dulu. Mungkin ketika kalian ingin memutuskan istilahnya sesuatu dalam hal apapun, ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, bisnis ya, atau misalnya yang berhubungan dengan asmara, kalian coba dengarkan hati kalian, kira-kira ini akan membawa kebaikan buat kalian atau enggak. Dalam arti pakai intuisi kalian, bukan hanya logika saja, karena mungkin saja di dalam hati kalian ini ada petunjuk yang memang yang terbaik untuk kalian ya teman-teman. Karena di sini sepertinya ada dari kalian ini yang zodiak Leo ya. Yang single parent laki-laki ini sepertinya akan ada beberapa pilihan. Ini bisa berhubungan dengan keluarga, bisa juga berhubungan dengan pekerjaan, bisa juga berhubungan dengan asmara. Jadi ada mungkin kalau asmara itu mungkin ada 2 pilihan atau mungkin 3, antara satu pilihan mungkin tapi dengan keluarga misalnya gitu. Misalnya gini, misalnya kalian tuh punya pasangan nih, tapi keluarga kurang suka, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga kalian punya pasangan misalnya 2, jadi kalian bingung memilihnya yang mana yang terbaik, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga berhubungan dengan pekerjaan, ada tawaran pekerjaan yang membuat kalian tuh bingung kira-kira mana yang terbaik. Jadi intinya sesuaikan dengan energi kalian yang kalian alami ya. Pakai intuisi kalian teman-teman ya, pakai intuisi kalian di saat kalian tenang, jangan mudah mengambil keputusan. Kita bahas yang single parent perempuan. Lagi banyak keberkahan, kebahagiaan, ini berhubungan dengan cinta, bisa juga berhubungan dengan finansial ya, atau kabar baik. Mungkin ada juga dari kalian ini yang akan ketemu dengan orang yang selama ini udah lama nggak ketemu, yang LDRan, atau mungkin yang punya hubungan tapi lewat sosmed, mungkin akan ada pertemuan ya, seperti itu. Bisa juga ini berhubungan dengan misalnya kalian akan bertemu dengan seseorang yang ada indikasi untuk berjodoh dengan kalian. Ini bisa baru ketemu atau bisa juga udah ketemu, jadi akan ada pernikahan, mungkin akan ada pertunangan, mungkin seperti itu. Tapi bisa juga kalian ini seperti lagi bahagia banget karena mungkin ada beberapa hal yang kalian impikan kesampaian. Misalnya rezeki kalian lagi banyak, lagi mudah, bisa membahagiakan orang tua, keluarga, atau bisa membahagiakan anak, mungkin seperti itu. Atau juga mungkin bisa membeli apa yang kalian inginkan, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja dengan energi kalian yang ketarik ke sini, yang kalian alami dalam kehidupan kalian saat ini ya. Karena ini dampaknya mungkin sampai ke awal Agustus ya, mulai masih terasa gitu. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Terima kasih selalu mendukung channel aku, dan semoga sehat terus ya, sukses, dan selalu istilahnya dimudahkan dalam apapun yang kalian inginkan.
dan kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.